Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, saya Butias. Hari ini kita akan belajar matematika bersama-sama. Hari ini kita akan mengenal fungsi eksponensial. Apakah ada yang pernah mendengar fungsi eksponensial? Ya, pasti salah satu di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar istilah itu. Nah, untuk yang lain, apakah kalian penasaran? Pasti penasaran dong. Nah, untuk yang penasaran, silakan simak video berikut ini ya. Dalam mengenal fungsi eksponensial, kita perlu mengetahui apa sih manfaat belajar fungsi eksponensial. Nah, yang pertama, bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk, dan juga bisa digunakan untuk menghitung waktu paruh pada peluruhan radioaktif. Nah, ternyata banyak sekali ya manfaat belajar fungsi eksponensial. Nah, selanjutnya, mari kita ingat kembali. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Yang pertama ada bilangan 1. 1 adalah hasil kali dari 1 dengan 1. Bisa kita tuliskan menjadi 1 pangkat 2. Selanjutnya ada 9. 9 adalah hasil kali dari 3 dengan 3. Bisa juga kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Selanjutnya ada 16. 16 adalah hasil kali dari 4 dengan 4. Bisa juga kita ubah menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau disederhanakan menjadi 2 pangkat 4. 2 yang tertulis sebanyak 4 kali. Nah, dari sini 2 yang ada di sini disebut sebagai bilangan pokok atau basis, kemudian 4 disebut pangkat atau eksponen, dan 16 sebagai hasil eksponen atau hasil pangkat. Nah, dari sini berarti kita bisa mendefinisikan apa sih fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial adalah fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau eksponen. Nah, karena dia fungsi, berarti bentuk umumnya fungsi f memetakan x ke a pangkat x. Atau bisa dituliskan fx sama dengan a pangkat x atau y sama dengan a pangkat x dengan syarat a-nya positif dan tidak sama dengan 1. Nah, a-nya ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis, x-nya disebut eksponen atau pangkat, dan fx-nya atau y disebut hasil eksponen atau hasil pangkat. Nah, setelah mengenal definisinya, sekarang kita mau mengenal sifat-sifat dari eksponensial. Sifat yang pertama, a pangkat n kali a pangkat m sama dengan a pangkat n tambah m. Jadi, jika kita menjumpai negatif 5 pangkat 2 kali negatif 5, karena bilangan pokok sama, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. Karena dia dikalikan, ya kan? Nah, berarti diperoleh negatif 125. Selanjutnya, sifat kedua, a pangkat n dibagi a pangkat m sama dengan a pangkat n dikurangi m. Contohnya, 2 pangkat 1234 dibagi 2 pangkat 1230. Nah, dari sini kita tidak mungkin menghitung hasil pangkat dari masing-masing pembilang dan penyebutnya. Nah, menggunakan sifat kedua, karena bilangan pokok sama, artinya pangkatnya bisa kita kurangkan. Disederhanakan menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Mudah ya? Nah, sifat ketiga, a pangkat n dipangkatkan m. Hasilnya akan sama dengan a pangkat n dikali m. Contohnya, jika ada 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, hasilnya akan sama dengan pangkatnya ini kita kalikan menjadi 3 pangkat 6 atau 729. Selanjutnya, AB pangkat n hasilnya akan sama dengan A pangkat n kali B pangkat n. 3x pangkat 3 sama dengan, nah, semua yang ada di dalam kurung ini semua dipangkatkan 3. Siapa saja? 3 pangkat 3 dan x pangkat 3. Diperoleh 27x pangkat 3.
Nah, sifat kelima, A per B pangkat N hasilnya akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N dengan syarat B tidak sama dengan 0. Berarti, jika ada 7 per Z pangkat 2, menggunakan sifat kelima, semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan 2, berarti diperoleh 7 pangkat 2 per Z pangkat 2 atau 49 per Z pangkat 2. Sifat keenam, jika ada A pangkat negatif N, bisa diubah menjadi 1 per A pangkat N dengan syarat A tidak sama dengan 0. Nah, jika ketemu pangkat negatif, bisa diubah menjadi pangkat non-negatif dengan menukar posisi. Jadi jika ada 1 per 11 pangkat negatif 2, jika diminta mengubah ke pangkat non-negatif, diperoleh 11 pangkat 2. Negatifnya hilang dengan syarat dia ditukar posisinya menjadi 121. Nah, sifat ketujuh, ada A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Contohnya, 1102 dibagi 1031 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, artinya bilangan berapapun, jika dipangkatkan 0 hasilnya akan sama dengan 1 jika A-nya itu tidak sama dengan 0. Untuk sifat terakhir, jika ada A pangkat M akar N, bisa diubah menjadi bentuk pangkat A pangkat M per N. Contohnya, akar 11 jika diminta mengubah ke bentuk eksponen atau bentuk pangkat, diperoleh 11 pangkat 1 per 2. Pangkat 1 dari mana? Dari 11 ini. 11 tidak tertulis pangkatnya berapa, artinya dia berpangkat 1. Kemudian akar. Karena tidak ada tulisannya akarnya akar berapa, artinya dia akar 2. Jadi 11 akar 2. Nah, yang tertulis seperti apa? Seperti ini. 3 pangkat 3 per 5. Artinya, di sini pembilangnya tertulis pangkat 3, ya kan? Nah, artinya yang di dalam akar ada bilangan 3 pangkat 3. Nah, penyebutnya 5, berarti di luar akar tertulis akar 5. Atau 3 pangkat 3 akar 5 menjadi 27 akar 5. Nah, itu dia sifat-sifat eksponen. Nah, setelah melihat video tadi, ternyata mudah bukan belajar fungsi eksponensial? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas cara menyelesaikan masalah-masalah fungsi eksponensial yang lebih kompleks lagi. Kalian pasti sudah tidak sabar kan? Nah, kita tunggu pertemuan selanjutnya ya. Ingat pesan saya, jangan jadikan belajar sebagai beban. Jadikan dia sebagai hobi agar menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian dari saya, semoga ilmu yang kalian terima bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.